Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kakak-kakak sekalian. Nah, pada kali ini kita berjumpa lagi pada tatap maya yang kedua. Izinkan saya untuk berbagi layar, Kak. Gimana kakak-kakak? Sudah bisa mengakses LMS-nya? Sudah dibaca-baca modul-modulnya? Sudah. Sudah ya. Oke. Nah, jadi pada kali ini kita berjumpa lagi pada tatap maya 2, yaitu kuatkan pemahaman. Modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Baiklah kakak-kakak sekalian, ini sebelum kita mulai, ini kita bahas tentang kesepakatan kelas kita. Nah, di sini yang pertama kita sama-sama menyalakan kamera on cam, yang kedua mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat apabila nanti ada pertanyaan ataupun antrian belum tergilirkan, kemudian klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Seperti mati lampu, gangguan jaringan itu hal yang biasa, wajar kayak dalam dunia maya ataupun tatap muka secara online atau tatap maya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu tujuan luas memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Kemudian capaian akhir pelatihan ini yaitu guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Tujuan capaian pembelajaran khusus modul setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri. Nah, kakak-kakak peserta diharapkan mampu, yang pertama mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan berhubungan dengan keberpihakan kepada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, ini kakak-kakak sekalian, tujuan dari sesi kita kali ini yaitu peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya, yang dipelajari pada LMS. Selanjutnya, peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Nah, agenda kita yaitu yang pertama, review framework dan model tulisan refleksi. Kemudian nanti dilanjutkan dengan tulisan refleksi 3 babak. Nah, berikut ini agenda kita pada malam hari ini. Pembukaan tadi sudah dibuka, kemudian review framework dan model tulisan refleksi framework GIPS,
tulisan refleksi, kemudian babak kedua dan babak ketiga nanti kita ada lembar kerja yang akan kita kerjakan bersama-sama dengan menggunakan tulisan refleksi 3 babak. Nah, ini review framework dan model tulisan refleksi. Nah, gimana kakak-kakak? Apa ada yang bisa menjelaskan tentang framework dan model tulisan refleksi? Apa kira-kira kakak-kakak? Framework dan model tulisan refleksi. Yang bisa ataupun ingin berbicara silakan. Oke, saya izin jelaskan kakak-kakak. Framework adalah kerangka untuk membuat sebuah refleksi. Dan kemudian kalau model tulisan refleksi itu strategi-strateginya yang untuk digunakan dalam pembuatan refleksi. Kira-kira seperti itu kakak-kakak. Nah, ada 2 framework ataupun kerangka kerja yang akan kita bahas pada kali ini. Nah, ini sudah ada juga pada LMS, mungkin sudah pernah dibaca oleh kakak-kakak. Mungkin ada yang bisa menjelaskan apa sih yang maksud yang ada pada gambar ini, maksud dari gambar ini, tentang apa, terus apa, sekarang apa. Mungkin Kak Yogi, silahkan Kak Yogi. Silahkan Kak Yogi. Mic-nya belum di-on kan Kak? Kak Hardani mungkin silahkan. Apa, terus apa, sekarang apa. Itu kemungkinan besar untuk refleksi guru ya. Iya, benar sekali Kak. Silakan diuraikan apa, terus apa, dan sekarang apa ini maksudnya bagaimana sih? Alurnya seperti apa? Ini alur refleksi Kak, kerangka refleksi. Yang lain boleh raise hand, manfaatkan waktu untuk raise hand dengan silakan yang lain, teman-teman yang lain. Kak Ali, Kak Alwi. Ya, silakan. Kak Tono, silakan. Saya akan mencoba untuk menjawab apa menurut saya apa itu apa yang harus kita siapkan sebelum kita presentasi kepada apa yang harus kita kerjakan kegiatannya bagaimana proses berikutnya sekarang apa itu terjadi tentang para siswa akhirnya bagaimana evaluasi depannya. Ya,
Oke, terima kasih Kak Tono, bagus sekali. Mungkin ada yang lain ingin menguatkan dari apa yang sudah disampaikan Kak Tono barusan tadi? Silakan teman-teman yang lain. Saya ingin dengar suara dari Kak Nengah. Silakan Kak Nengah. Mungkin yang lain bisa isi di kolom chat, nggak apa-apa, dimanfaatkan film kolom chat, silakan. Oke, baik ya Kak, untuk lanjutan dari Kak Tono tadi bisa saya jelaskan sedikit, mungkin saya kuatkan. Nah, di sini kerangka dari framework Burton yaitu ada apa, terus apa, dan sekarang apa. Nah, apa di sini maksud dari framework Burton, alurnya yaitu menjelaskan suatu kejadian yang pernah dilalui ataupun dilaksanakan. Yang di situ dideskripsikan, kemudian dijelaskan. Kemudian terus apa? Hal-hal apa saja sih yang terjadi di sana? Nah, baik itu dampak positifnya, dampak negatifnya, hambatan-hambatan, kemudian hal-hal baik apa yang terjadi pada waktu tersebut. Dilanjutkan dengan sekarang apa. Nah, sekarang apa ini bisa kita melihat ataupun mengevaluasi dari hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu. Kemudian untuk melakukan hal-hal baru ke depannya agar tidak terjadi suatu masalah ataupun suatu kendala untuk dilakukan di kemudian hari. Mungkin kurang lebih seperti itu kakak-kakak. Mungkin ada yang mau menambahkan selain itu, nggak apa-apa Kak. Misalkan untuk menguatkan kembali kita sama-sama belajar. Di sini saya jelaskan kembali ataupun perjelas bahwasanya di sini saya posisinya sebagai fasilitator yang membersamai kita untuk teman-teman untuk belajar bersama Kak. Jadi bukan sebagai narasumber tetapi menemani kakak-kakak untuk belajar bersama untuk program PKG ini biar tersampaikan sesuai dengan apa yang sudah saya terima terlebih dahulu. Nah, sampai di sini bisa dipahami kira-kira kakak-kakak? Bisa dimengerti? Paham, Kak. Oke, izin lanjut ya. Nah, di sini yang framework yang kedua, ini ada framework Gibbs. Nah, framework Gibbs. Nah, di sini ada bulat-bulatan Kak, ada lingkaran-lingkaran. Ini ada 6 lingkaran di sini. Ada yang sudah ditulis, ada yang masih tanda tanya. Kira-kira apa sih yang tertulis di tanda tanya itu semestinya? Ada yang bisa menjelaskan kakak-kakak? Selain deskripsi, evaluasi, konklusi. Kira-kira apa itu Kak yang tanda tanya? Yang bisa silahkan raise hand. Ataupun yang ingin berbicara silahkan. Deskripsi, feeling, terus evaluasi itu ya. Iya. Evaluasi, terus analisis, yang selanjutnya conclusion. Tanda tanya terakhir apa Kak Alwi kira-kira? Alwan? Conclusion atau action plan. Action plan. Iya. Iya. Oke, terima kasih Kak. Yang lain mungkin bisa menambahkan? Oke,
Oke, silahkan Kak Darwin. Silahkan Kak Darwin. Barangkali ini yang tanda tanya ini Kak, perasaan, Isinya apa Kak? perasaan, kesimpulan, Ada 3 yang masih tanda tanya. kesimpulan, Ya, kesimpulan terus. tindakan. Ya, rencana tindak lanjut. Oke. Nah, jadi di sini Gibbs ini ada 6 alur ya Kak. Izin saya jelaskan. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Darwin dan juga Kak Tono dan Kak siapa tadi Alwan ya. Ya. Sudah mendekati benar. Tadi sudah ditambahkan juga tadi. Yang pertama deskripsi, yang kedua itu ada perasaan atau feeling, kemudian evaluasi, yang keempat analisis, kelima kesimpulan dan konklusi ya. Kemudian ada rencana tindak lanjut di sini. Ini ada pada LMS Kak. Ada LMS kemarin sudah mungkin kakak-kakak juga sudah baca. Nah, ini alur untuk membuat framework. Nah, frameworknya dari Gibbs ya, alur framework dari Gibbs. Nah, kira-kira apa saja sih dari deskripsi, kemudian feeling, evaluasi dan dilanjutkan kesimpulan dan RTL ini maksudnya bagaimana? Dari keenam itu Apa Kak itu? ya? Ya, dari keenam itu rangkaiannya itu seperti apa jika dilanjutkan dalam sebuah alur kegiatan refleksi? Yang pertama dari deskripsi ya, kita deskripsi itu menggambarkan apa yang terjadi di misalnya di sekolahan itu tempat saya. Setelah itu deskripsi misalnya ada kejadian apa, terus yang kedua apa perasaan yang muncul setelah terjadi kejadian itu, yang ketiga apa hal yang baik dan buruk setelah kejadian itu, dan yang keempat apa yang membuat peristiwa itu terjadi atau pembelajaran, yang kelima bagaimana kesimpulan atau aksi, bagaimana, kapan, dan pengetahuan, keterampilan, pengalaman baru yang saya. Nah, jadi setelah kejadian itu apa aksinya, apa yang akan dituju setelah kejadian itu, yang terakhir pembelajaran apa setelah kejadian itu yang bisa diambil. Luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Kak Alwan. Nah, ternyata memang sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dari alur ini ya. Mungkin bisa saya sedikit kuatkan di sini. Kurang Deskripsi lebihnya benar teman-teman sekali. yang akan menambahkan silakan. Ya, boleh. Ada mungkin yang ingin menambahkan? Kak Darwin, Kak Tono. Nah, ini udah muncul Kak Ria. Silakan Kak Ria. Nah, baiklah, kakak-kakak. Di sini kurang lebih sama dengan Kak Alwan tadi. Di sini maksud dari deskripsi ini, alurnya itu pertama kita mengulas lagi ataupun menceritakan kembali hal-hal yang sudah terjadi, ataupun peristiwa yang lalu, kemudian dituangkan dalam sebuah deskripsi. Nah, kira-kira apa sih kegiatan yang pada waktu itu terjadi? Nah, kemudian feeling itu kita apa ya istilahnya, kita bisa melihat ataupun memperhatikan perasaan yang terjadi pada waktu itu. Perasaan apa, apakah bisa senang ataupun susah ataupun sedih ataupun gembira pada saat suatu kejadian tersebut terjadi. Kemudian evaluasi, kita mengevaluasi sebenarnya apa sih evaluasi itu, mencari hal negatif ataupun positif apa ketika kegiatan itu sudah berlangsung. Nah, di situ peran guru dalam berefleksi di sini diharapkan
mampu menggali hal-hal yang sudah terjadi, bahwasanya suatu kegiatan pasti ada hal-hal positif dan negatif yang perlu kita ambil suatu kesimpulan. Nah, kemudian ini ada analisis. Analisis di sini tahap ini mendorong secara dengan seseorang untuk menganalisis secara menyeluruh. Jadi kita itu menganalisis secara menyeluruh atau yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dalam pengalaman tersebut. Ini sudah saya catat dari poin-poin pentingnya dari modul juga. Jadi di sini adalah tahapan ini mendorong seseorang untuk menganalisis secara menyeluruh tentang apa yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dalam pengalaman tersebut. Jadi kita analisis dulu sih sebenarnya kenapa itu mungkin bisa terjadi, kenapa tidak harusnya seperti ini. Nah, itu harus kita gali. Kemudian kesimpulan. Nah, di sini kesimpulan sesuatu yang dapat disimpulkan terhadap masalah yang ada, bagaimana cara selanjutnya mengatasinya. Ini kesimpulan. Nah, kemudian rencana tindak lanjut terakhir. Nah, setelah kita sudah tahu, menyimpulkan bahwasanya ini begini, ternyata pada saat pembelajaran banyak hambatan yang terjadi. Nah, kemudian ternyata setelah dievaluasi tadi ini perlu perbaikan. Nah, perbaikannya itu kita lakukan di pertemuan yang akan datang. Itu rencana tindak lanjut ke depan. Nah, itulah 6 alur dari KIPS, dari deskripsi, menjelaskan yang terjadi, kemudian perasaan apa pada waktu itu yang terjadi, kemudian kita mengevaluasi, kemudian kita menganalisis, kemudian kita menarik kesimpulan bahwasanya ini yang harus kita lakukan di kemudian hari, kemudian dilanjutkan dengan rencana tindak lanjut. Nah, mungkin seperti itu gambaran dari kerangka framework KIPS. Mungkin ada hal yang perlu ditambahkan atau disampaikan kakak-kakak sampai di sini, apa ada yang ingin disampaikan? Silahkan mengenai refleksi ini. Oke, izin saya lanjut share screen-nya, slide-nya. Nah, tulisan refleksi. Nah, ini tulisan refleksi 3 bapak. Nah, apa sih itu refleksi 3 bapak? Nah, ini kakak-kakak, mari kita baca kembali tulisan kakak-kakak pada LMS. Nah, pada LMS kemarin kakak sudah menuliskan refleksi-refleksi yang ada pada perintah di LMS ya. Kecenderungan nilai orientasi ibu bapak. Selanjutnya, menurut ibu bapak, seberapa dalam tulisan refleksi saya? Betulkah itu sebuah refleksi singkat atau kaitannya dengan framework yang sudah kita bahas barusan? Nah, mari kita coba untuk memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi dengan 3 bapak. Nah, instruksi. Nah, nanti kakak-kakak akan mengisi Google Slide. Pada Google Slide nanti kakak-kakak akan cara kerjanya nanti sudah saya siapkan di situ sesuai dengan nama masing-masing. Slide-nya nanti silahkan diisi. Kemudian fasilitator menyiapkan waktu ya, nanti ada waktunya. Kemudian kakak-kakak diminta untuk membuat tulisan refleksi pada 3 bapak. Ya, yang penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi framework sama dengan tadi 6 langkah tadi ya. Kemudian setelah tiap babak selesai, tulisan Anda akan diminta untuk membaca
tulisan refleksi rekannya. Jadi salah satu teman nanti membacakan hasil refleksi teman. Kemudian memberikan umpan balik terhadap tulisan rekan Anda tersebut. Yang terakhir, kita harus bersikap terbuka dengan masukan dengan orang lain. Jadi apapun yang ditulis, kemudian ada suatu umpan balik dengan temannya, kita harus terbuka dalam artian menerima apapun masukan yang ada dari rekan-rekan. Nah, ini babak yang pertama nanti, durasinya 4 menit. Nah, masukkan ke dalam slide yang disediakan. Silakan masuk pada slide yang sudah tersedia, nanti akan saya kirimkan linknya. Silakan kakak-kakak menulis atau memperbaiki dari tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Nah, kemarin kakak-kakak sudah menulis ya di LMS, apa sih orientasi kakak-kakak sebagai guru PJOK? Gunakan pertanyaan-pertanyaan pemandu dari modul pada bagian deskripsi. Nah, perlu saya ingatkan, mungkin ada yang masih ingat orientasinya itu ada berapa ya kita guru PJOK? Orientasi nilai guru PJOK. Nah, orientasi di situ kemarin mungkin kakak juga sudah membaca, ada 5 orientasinya, yaitu ada disiplin mastery ataupun disiplin ilmu, kemudian learning process ataupun proses pembelajaran, kemudian self actualization atau aktualisasi diri, kemudian ada ecological integration atau integrasi ekologi, kemudian yang kelima social responsibility. Nah, ini 5 orientasi nilai guru PJOK. Kira-kira nanti orientasinya itu masuk di mana kakak-kakak? Tujuannya itu nanti bisa istilahnya terkait ataupun terhubung ke bagian mana. Nah, orientasi ini artinya nanti lebih mengarah kemana nanti, kepada refleksinya kakak itu lebih mengarah ke cenderung kemana? Apakah ke bagian penguasaan materi ataupun disiplin ilmu atau proses pembelajaran? Nanti bisa dilihat pada refleksi itu kakak itu ingin seperti apa sih. Misalkan saya ingin fokus utamanya adalah mengajarkan murid untuk menguasai materi. Nah, berarti orientasi kakak itu masuk kepada penguasaan materi ataupun disiplin ilmu. Nah, sini ada pertanyaan pemantiknya. Yang pertama, apa kecenderungan nilai orientasi saya? Nah, nanti bisa kakak jelaskan pada slide ya. Kemudian, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Apa sih alasan dari kakak memilih orientasi tersebut? Apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Kemudian, apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Buktinya itu apa? Nah, sampai di sini paham kakak langkah kerjanya? Sedikit paham. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ini Sebelum kita masuk kerja, ruang kerja. Ini kita membuat ini ya, apa yang tadi dari Performgip ini ya? Iya, dari Jadi apa yang terjadi terus itu ya? Gibbs, ya nanti di situ kan ada perasaan dan lain-lain. Ya, Nah, dari nanti, ke-6 itu ya. Oke, saya jelaskan ke babak kedua dan ketiga biar nanti tidak bingung ya. Ya. Dan ini ada roda emosi. Roda emosi ini ada perasaan takut, ada cinta, gembira, terkejut, sedih, dan amarah. Nah, di situ bagian garis-garis itu yang sudah berwarna, mungkin itu adalah bagian dari emosi ataupun
feeling dari perasaan yang dirasakan. Jika takut, misalkan di situ masuknya kemana? Ada risau, perasaan risau, berarti ada di bagian takut. Yang sedih itu apa saja? Ada derita, tersinggung, murung, duka, itu masuk ke dalam ranah emosi yang sedih. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian ini babak kedua. Nanti babak kedua ini berkaitan dengan perasaan. Perasaan ya, perasaan, kemudian evaluasi dan analisis. Nah, pertanyaan pemantiknya, bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi kakak-kakak. Kemudian terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa saja hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi. Ini. Kemudian bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini. Yang keempat, bagaimanakah saya memanfaatkan teori 5 orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik. Kemudian mari berbagi refleksi selama 16 menit. Nah, Bapak Ibu membaca tulisan refleksi 2 orang nanti secara bergantian. Nah, Bapak ketiga lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahapan kesimpulan. Nah, nanti kesimpulan akhir ini pada babak ketiga nanti menjelaskan tentang kesimpulan dari rangkaian dari 2 babak, yaitu babak pertama dan kedua. Ini pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantiknya, pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya. Nanti bisa dijelaskan setelah mengetahui, oh ternyata orientasi saya ini menjadi guru PJOK karena ingin lebih ke proses pembelajaran agar supaya membantu murid menerapkan prinsip-prinsip untuk mempelajari pengetahuan. Berarti masuknya ke LP ataupun learning process. Contohnya. Kemudian yang ketiga, apa yang akan saya lakukan ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya. Nah, ini gambaran tentang cara kerjanya. Nanti kalau sudah masuk ke slide-nya mungkin kakak akan lebih mudah lagi. Silahkan kakak bisa isi Google Form yang saya kirimkan di chat. Nanti tolong isi sesuai dengan nama yang sudah saya sediakan ya. Di situ sudah ada nama masing-masing. Silakan dibuka, Kak. Bisa terbuka? Nah, ini yang pertama, Kak. Penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi framework Gibbs. Nah, slide 1 ini punya Kak Darwin. Silakan Kak Darwin tuliskan babak pertama, babak kedua, dan babak ketiga. Kemudian slide ketiga jangan ketukar, ini ada Kak Alwan. Kemudian Kak Cucun di slide 4. Dilanjutkan, silakan cari sendiri. Di sini ada namanya sesuai dengan nama kakak-kakak sekalian.
Bisa terbuka Kak Yongki filenya? Linknya Bisa, sudah Kak. terbuka? Bisa Kak? Bisa. 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 Ada kendala mungkin yang lain belum bisa terbuka linknya, bisa disampaikan ke kita. Jangan lupa ya, di situ sudah ada namanya masing-masing, jangan tertukar nanti, jangan mengisi punya temennya. Misalkan Kak Dedi, tapi ngisinya tempat Kak Alwan, misalkan jangan. Sesuaikan masing-masing dengan slide-nya. Izin Kak, lupa tadi yang babak 1, 2, 3 itu pertanyaannya. Oh iya, babak pertama itu menjelaskan tentang orientasi kakak menjadi guru PJOK. Nah, guru PJOK kemarin kakak sudah tuliskan refleksinya di LMS. Nah, ini kita sempurnakan lagi bentuk refleksinya kakak itu agar terstruktur sesuai dengan framework Gibbs, agar terstruktur sesuai dengan gaya penulisan framework refleksi Gibbs. Nah, jadi orientasi kakak itu kalau kemarin di refleksinya itu tujuannya seperti apa misalkan. Kan kakak bisa menganalisis, oh kira-kira saya masuknya ke bagian LP, learning process, karena saya banyak membahas tentang target pembelajaran atau strategi-strategi ketika ingin mengajar. Tapi kalau kakak di situ ingin mendorong murid mencari makna pribadi melalui berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, itu mungkin lebih condong ke ekologi integration atau EI, integrasi ekologis. Silahkan nanti bisa dituliskan kemudian mengapa kakak memilih orientasi itu, perasaannya apa setelah memilih orientasi tersebut, itu dituangkan pada babak kedua. Nah, selanjutnya yang babak ketiga, kesimpulan setelah melihat dari babak 1 dan babak kedua menyimpulkan bahwasanya apa kakak ini dalam pembelajaran seperti ini, kedepannya seperti apa, dan bagaimana yang harus dilakukan. Di situ bisa dituangkan kepada babak ketiga. Silakan, mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi untuk dikuatkan kembali. Mungkin yang masih bingung ataupun belum jelas, silahkan boleh ditanyakan, jangan ragu-ragu Kak di sini Kak. Masalah orientasi Kak, masih bingung Kak. Oh, orientasi itu kan tujuan kita. Tujuan kita sebagai guru PJOK itu apa? Kemarin di LMS mungkin kakak sudah baca-baca dan juga diminta untuk berefleksi, menuangkan refleksinya. Ya, Tujuan tapi kakak lupa itu, Kak. iya, nggak apa-apa Kak, nanti saya jelaskan lagi. Tujuan kakak itu nanti kakak analisis dengan menggunakan 5 orientasi yang ada. Nah, kan semuanya kan pasti berbeda-beda Kak di situ. Refleksinya itu kan berbeda-beda. Nah, di situ kakak bisa analisa dengan menggunakan orientasi, 5 jenis orientasi, yaitu apakah masuknya ke disiplin ilmu, atau proses pembelajaran, atau aktualisasi diri, atau ekologi integrasi, atau social responsibility, dan nanti akan tercermin di situ.
Mungkin saya perjelas lagi Kak untuk sebagai pedoman ataupun pemantinya. Di sini tujuan yang dimaksud adalah tujuan kakak-kakak menjadi guru PJOK. Nah, itu orientasi atau tujuannya seperti apa? Sesuai refleksi yang sudah kakak tuangkan di LMS. Kemudian babak kedua itu adalah perasaannya. Perasaannya seperti apa ketika memilih orientasi seperti itu. Untuk babak kedua ini masalah perasaan Kak ya? Ya benar nggak? Masalah perasaan kakak terhadap orientasi yang sudah kakak pilih. Izin Kak untuk Ya, ya Kak. ya mohon slide-nya yang tadi Kak, masalah perasaan tadi. Oke. Ini saya tampilkan lagi untuk mempermudah kakak dalam mengeksplor dari jawaban pada setiap babaknya. Di pertanyaan pemantiknya di situ ada 3 untuk yang babak pertama. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Orientasi saya ini yaitu apa sih kecenderungan nilai orientasi kita sebagai PJOK? Kemudian pertanyaan pemantiknya, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Nah, bisa dijelaskan karena memilih tersebut karena apa? Hal itu bisa dibuktikan bahwasanya apa? Bisa dikembangkan sendiri oleh kakak-kakak.
Harus ada bukti Kak ya? Buktinya dalam bukti tertulis saja, dalam bukti deskripsi saja, Kak. Dideskripsikan Oke. saja. Di sini nggak ada salah, nggak ada benar Kak ya? Iya, di sini kan berupa pengalaman, Kak Artadi. Jadi semuanya itu dibebaskan, tidak ada benar, tidak ada salah, karena ini sifatnya sebuah pengalaman pribadi Kakak mengenai kecenderungan apa sih yang istilahnya orientasi Kakak ini sebagai guru PJOK ini apa? Iya. Tujuannya apa? Mungkin Tujuan dari kebiasaannya Kak, Kakak. kebiasaan Ya, Kak ya? Ya, mungkin kebiasaan dalam mengajar. di sini bisa mengarah kepada tujuan pribadi Kakak sendiri sebenarnya. Tujuan mengajar saya misalkan ingin membuat anak lebih terampil dalam bidang apa. Ingin Oke, siap. anak-anak lebih disiplin, kalau disiplin itu sudah masuknya ke proses, learning proses. Mendisiplinkan anak, kemudian anak agar supaya menjadi pribadi yang lebih baik misalkan. Tapi kalau anak ingin melihat anak menjadi terampil, kemudian anak mampu menguasai suatu hal, misalkan dalam teknik suatu tertentu, itu berarti masuknya ke disiplin ilmu ataupun disiplin disciplinary mastery ataupun disiplin ilmu. Kita ingin memberikan anak dalam hal disiplin ilmu. Nah, kalau yang lain seperti self actualization itu termasuk ke dalam kemampuan untuk mengembangkan karakteristik kemampuan muridnya. Karakternya bagaimana? Karakter anak itu bisa juga dalam artian memiliki karakter yang eh, semangat, kemudian pemalas bisa juga di situ ataupun punya jiwa pekerja keras bisa di situ. Disiplin, tanggung jawab itu bisa masuk ke self actualization. Kemudian EI mendorong murid untuk mencari makna pribadi, ekologi integrasi. Contohnya menguasai pengetahuan gerakan dan meningkatkan kepekaan terhadap kehidupan mereka pribadi. Mereka pribadi, kepekaan terhadap mereka pribadi, mendorong untuk mencari makna pribadi mereka. Kemudian tanggung jawab, ya, tanggung jawab itu social responsibility. Ini biasanya diarahkan pada kebutuhan masyarakat di luar kebutuhan individu. Nah, ini kita bisa memerankan anak sebagai agen perubahan. Misalkan contohnya dengan pembelajaran PJOK, kakak-kakak ini bisa menyematkan tentang hal-hal positif kepada anak yang bisa disebarluaskan melalui anak dalam menjaga kesehatan, misalkan menjaga dalam artian lingkungan, kebersihan lingkungan, kemudian menjauhi narkoba, itu juga bisa masuk ke dalam tanggung jawab ataupun social responsibility. Izin Kak untuk yang perasaan tadi Kak, untuk slide-nya, gambarnya. Oke. Yang ini ya Kak ya? Kak Ar tadi. Iya Kak, sip Kak.
untuk babak ketiga Kak, masalah apa tadi Kak? Kesimpulan Kak Ar tadi. Simpulkan dari apa yang sudah dituangkan di babak pertama dan babak kedua. Maaf Kak, izin bertanya, yang babak kedua tadi mengenai Babak kedua mengenai perasaan Kak. perasaan Perasaan yang kakak terhadap memilih orientasi tersebut. ya, apa yang membuat saya menuliskan itu tadi kan? Iya. Nah, terus Apa kecenderungan kakak menulis tersebut karena apa? yang Perasaannya ketiga, bagaimana? bukti atau pengalaman itu ya? Yang ketiga itu kesimpulan. Kesimpulan dari babak pertama dan kedua. Nah, pertama tadi kan alasan kakak orientasinya sebagai guru PJUK itu sudah dituangkan. Kemudian perasaannya bagaimana? Nah, kesimpulannya itu Ya, apa? Nah, saya mengambil kesimpulan seperti itu karena bahwasanya saya sudah melakukan begini begitu. Apa yang sudah saya lakukan selama ini seperti ini. Mungkin ada hal yang baik ataupun ada hal yang perlu ditingkatkan kembali. Bisa Kak di situ. Terima kasih Kak. Sama-sama Kak Yongki. Kak Nopri, Kak tolong tampilkan slide pertanyaan 3 tadi. Yang mana Kak Yongki? Yang ini Kak? Pertanyaan yang mana Kak Yongki? Slide yang ini kah? Ini yang babak kedua. Babak dua. Ini babak pertama. Kak Yongki maunya yang babak pertama, yang babak pertama? Yang babak kedua? ketiga. Babak tiga. Babak ketiga. Nah, ini kan pertanyaan pemantinya. Oke Kak, terima kasih. Oke, sama-sama Kak. Jadi saya tegaskan Kak, saya kuatkan lagi di sini tidak ada salah dan benar. Sekali lagi jangan ragu-ragu. Ini kan sifatnya apa ya, suatu
pengalaman ataupun hal yang dirasakan pribadi masing-masing oleh kakak-kakak. Kak, kalau sudah selesai 3 babak itu, gimana lagi Kak? Kita tunggu Kak, sebentar lagi kita nanti saling membacakan hasil refleksi yang sudah dituliskan teman. Nanti Oke, siap. skemanya Kak Darwin nanti membacakan punya Kak Alwan. Selanjutnya Kak Alwan membacakan punya Kak Cuncun, teruskan selanjutnya yang slide bawahnya. Nanti Siap. silakan bisa memberikan umpan balik. Jadi kita berpikir hal yang positif ataupun memberikan umpan balik yang sifatnya konstruktif, membangun dan memberi motivasi kepada teman-teman sekalian. Kak Hengki dan Kak Ediansa, ada kendala Kak untuk mengakses Google Slide-nya? Apakah bisa Kak? Atau tampil atau tidak di perangkat Kakak? Kendala sinyal Kak Hengki itu. Oh, Kak Hengki dan Ediansa di sini belum muncul di sini di slide-nya. Iya. Oke, biarkan Kak, kalau kendala sinyal dilanjutkan saja yang lain.
Apakah sudah ada yang selesai, Kak? Kak Yonggi sudah selesai, Kak Yonggi? Sudah Kak. Ya, alhamdulillah, bagus. Kak Darwin saya lihat juga sudah selesai, Kak Darwin. Sudah Kak. Oke, yang lain bisa menyusul ya, bisa menyusul, nanti kita bisa sambil menyimak dari apa yang sudah selesai perwakilan dari teman-teman ini, kakak-kakak. Di sini skemanya tadi kan yang atas membacakan yang bawahnya. Nah, silahkan nanti secara bergantian saja ya. Kak Darwin membacakan punya Kak Alwan pun demikian, kemudian memberikan umpan balik dari apa yang sudah disampaikan. Mungkin bisa dimulai dari sekarang. Kak Darwin membacakan slide punya Kak Alwan. Silakan Kak Darwin, waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan dari babak pertama, babak dua, dan babak tiga dari Kak Alwan Fauzi. Yang pertama, babak pertama itu apa tadi ya? Orientasi menjadi guru PJOK. Nah, dari Kak Alwan ini, kecenderungan nilai orientasi saya dalam pembelajaran PJOK adalah orientasi pada nilai kesehatan dan kebugaran. Saya percaya bahwa kesehatan fisik dan mental sangat penting untuk menjaga potensi maksimal dalam kehidupan. Saya berusaha memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik yang dapat membantu mereka menjaga kesehatan tubuh, serta membentuk pola pikir yang positif terkait hidup sehat. Kemudian perasaan apa yang dirasakan setelah di babak pertama, perasaannya yang pertama adalah saya sangat senang apabila siswa dapat mengerti tentang pentingnya menjaga kesehatan mereka sesuai dengan pembelajaran saya yang berorientasi tentang kesehatan. Kemudian kesimpulannya, saya ingin peserta didik dapat memahami tentang pentingnya menjaga kesehatan dan mengembangkan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari menurut saya, Kak Darwin bisa menurut saya umpan balik kepada Alwan. Apa yang disampaikan oleh Kak Alwan secara tertulis ini sangat baik ya, sudah sama dengan saya, satu tujuan. Yang pertama dia orientasinya kesehatan fisik dan mental, tujuannya untuk menjaga kesehatan tubuh. Kemudian perasaan yang dialaminya itu sangat senang kalau merasa sehat. Yang ketiga itu pentingnya menjaga kesehatan. Jadi kalau menurut saya intinya dalam pendidikan jasmani olahraga kesehatan itu sangat penting. Barangkali itu saja Kak. Ya, terima kasih Kak Darwin. Ya Kak. Oke, selanjutnya Kak Alwan membacakan refleksi dari Kak Darwin. Silakan dilanjutkan dengan memberikan umpan balik. Silakan Kak Alwan. Ya, terima kasih Kak Darwin atas umpan balik yang diberikan kepada saya. Ya, saya di sini akan membacakan dari pengetahuan dari Kak Darwin. Yang pertama, orientasi menjadi guru PJOK adalah meningkatkan kompetensi guru PJOK sehingga dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang berkualitas, sehat jasmani dan rohani. Babak kedua, mengapa memilih itu? Karena menjadi pemimpin pembelajaran berkualitas sangat berpengaruh terhadap proses belajar siswa. Kalau kita sudah menguasai proses alur pembelajaran, insya Allah siswa akan mudah memahami apa yang dipelajari. Dan kesimpulan babak ketiga, PJOK bukan hanya sekedar mengajar kesehatan jasmani rohani saja, tetapi ada yang sangat penting dari itu, bahwasanya proses belajar itu harus berfokus pada praktek dan siswa harus bisa, tetapi yang terpenting siswa mampu memahami, mengevaluasi apa yang telah terjadi. Itulah penjelasan dari Kak Darwin, dan balik saya, menurut saya juga bersepakat
dari penjelasan Kak Darwin, karena PJOK bukan hanya tentang kesehatan dan kebugaran, tetapi murid juga, siswa juga dapat mengerti tentang pentingnya memahami dan mengelola apa yang telah dipelajari. Untuk itu penting bukan hanya di lingkungan sekolah maupun di lingkungan nanti dia dalam bermasyarakat. Terima kasih. Siap. Oke, terima kasih Kak Alwan. Luar biasa sekali dari refleksi dari dua kakak tadi. Sebelum masuk ke refleksi ke kakak-kakak yang lain, di sini mungkin saya ingin sedikit izin mengevaluasi, dalam artian bukan mengevaluasi benar dan tidak. Di sini kita bisa evaluasi pada babak pertama ini kecenderungan orientasi dari Kak Darwin dulu. Di sini Kak Darwin, orientasi menjadi guru PJOK adalah meningkatkan kompetensi guru PJOK sehingga dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang berkualitas, sehat jasmani dan rohani. Nah, Kak Darwin di sini punya tujuan yaitu ingin meningkatkan kompetensi guru. Nah, dalam artian di sini Kak Darwin ini sudah masuk kepada 5 orientasi yang dimaksud di dalam tujuan guru sebagai guru PJOK. Nah, orientasinya kalau kita analisis di sini Kak Darwin cenderung ke proses pembelajaran. Ya, ke proses pembelajaran. Jadi learning process. Karena ingin meningkatkan kompetensi guru sehingga nanti ujungnya ataupun muara akhirnya itu agar berusaha membuat lingkungan belajar menarik dan menyenangkan. Di situ bisa kita analisis bahwasanya tambahkan lagi bahwasanya nanti orientasi saya misalkan ya di situ di atasnya adalah cenderung ke learning process ataupun LP, learning process atau proses pembelajaran. Kemudian untuk Kak Alwan, nah kecenderungan Kak Alwan ini lebih cenderung untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran fisik, dalam artian ingin meningkatkan, pada intinya saya garis bawahi ingin meningkatkan suatu keterampilan ataupun kemampuan anak. Nah, di sini dari 5 orientasi yang sudah kakak-kakak baca di LMS itu masuk ke dalam kategori orientasi disiplin mastery ataupun disiplin ilmu, disciplinary mastery. Nah, nanti di situ kakak juga bisa tambahkan di atasnya kecenderungan nilai orientasi saya adalah disciplinary mastery ataupun penguasaan materi. Dijelaskan mengapa memilih orientasi tersebut. Hal ini bisa saya pahami bahwasanya saya ingin meningkatkan bla 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 seterusnya, meningkatkan kemampuan fisik, keterampilan dan lain-lain. Mungkin itu Kak Alwan dan Kak Darwin yang bisa saya tambahkan. Ya, Kak. Siap. Kemudian di sini yang sudah Kak Cun Aliyang. Silahkan berduet dengan Kak Dedi Rosadi. Bergantian. Kak Cun membacakan punya Kak Dedi, sebaliknya nanti bergantian Dedi Kak membacakan punya Kak Ali Cun. Silakan waktunya kami persilakan Kak Ali. Masih di sini Kak Ali? Terhubung suaranya? Oke, Kak Dedi bisa dengan yang sudah selesai. Kak Rahmat Hartadi. Silakan. Kak Rahmat Hartadi. Baca siapa Kak? Dengan Bacakan. Kak Dedi. Dedi dengan Kak Rahmat. Berarti Kak Dedi dulu Kak ya? Kak Rahmat dengan Dedi. Ya. Boleh Silakan, siapa Kak saja. Ya, Kak Dedi.
Kak Dedi membacakan punya Kak Rahmat. Gak kedengeran itu, pakai headset kalau ada. Gak Telepon ya. kedengeran suaramu. Belum di on kan? Sudah, tapi kayaknya itu laptopnya, Kak. Oh iya. Apa saya Suaranya Kak dulu. Dedi. Oke. Kak Rahmat dulu. Oke, sekarang Rahmat saja dulu. Kak Rahmat, silahkan membacakan punya Kak Dedi. Mungkin bisa diganti Kak Rahmat dengan Kak Yongki, tidak apa-apa nanti Ya. dengan Kak Yongki. Silakan Kak Dedi membacakan punya Kak Yongki. Oh, saya dulu bacakan punya Kak Yongki, Kak ya. Iya, silakan Kak. Siap. Kak Yongki. Baik, saya akan membacakan dari Kak Yongki yang babak 1 tahap pertama. Kecenderungan orientasi nilai saya sebagai guru PJOK adalah orientasi pada proses pembelajaran karena penting berhasil tidaknya peserta didik dalam penguasaan materi itu didukung karena adanya pemberian materi secara baik dan benar dan pentingnya pula adanya refleksi pada proses pembelajaran. Terus yang babak kedua, yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut karena proses pembelajaran banyak sekali peserta didik yang belum dapat menguasai, memahami atau mempraktekkan gerakan-gerakan yang diberikan. Dari sini saya mendorong untuk memberikan materi sesuai modul ajar agar anak bisa menerima dan menangkap apa yang sudah saya ajarkan. Kesimpulannya, sebagai guru PJOK, dengan adanya proses pembelajaran harus memberikan materi sesuai modul ajar agar terstruktur dengan baik dan mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah diberikan sebelumnya dan memberikan perbaikan-perbaikan dari proses pembelajaran tersebut. Udah, Kak? Silakan Kak Hartadi bisa memberikan umpan balik boleh dari Ya, apa baik, yang sudah terima ditulis kasih. Kak Yongki. Ya, saya juga sepakat dengan Kak Yongki. Karena apa? Karena berhasil tidaknya peserta didik itu dilihat dari penguasaan materi, Kak. Jadi kalau peserta didik sudah menguasai materi, mudah-mudahan akan mengerti semua apa yang kita sampaikan atau guru sampaikan. Terus untuk kesimpulannya, jadi saya juga sepakat karena adanya proses pembelajaran harus memberikan materi sesuai dengan modul ajar. Jadi modul ajar itu kan pegangan kita, Kak. Pegangan kita untuk menyampaikan apa yang materi yang akan kita sampaikan ke peserta didik. Mungkin hanya itu, Kak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih Kak Hartadi. Kemudian Kak Yongki bisa dibalas Kak, disambut dari apa yang sudah Kak Rahmat tadi bacakan, gantian bergiliran. Silakan Kak Yongki, waktunya dipersilakan Kak. Punya Kak Rahmat nomor berapa, Kak? Bagian atas Kak Rahmat. Oh, bagian atas. Nomor 11, nomor 11. 11. Ya. Iya, nomor 11, Kak. Oh, gitu. Baiklah, Kak. Saya akan membacakan punya Kak Rahmat tadi mengenai refleksi. Ya, Bapak. Babak pertama, kecenderungan orientasi saya adalah orientasi pada pemeliharaan dan peningkatan kesehatan dan kebugaran peserta didik. Saya percaya bahwa kesehatan fisik sangat penting untuk menjalani kehidupan sehari-hari.
di mana kalau badan sehat, maka peserta didik akan lebih bisa mengikuti pelajaran yang lain. Itu untuk babak pertama, ya. Terus untuk babak kedua, perasaan saya senang karena bisa meningkatkan kebugaran peserta didik. Selanjutnya babak yang ketiga, kesimpulan. Kesimpulannya adalah kesehatan itu sangat penting untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Makanya peserta didik wajib menjaga. Untuk menanggapinya, ya, untuk refleksinya Pak Rahmat Hartadi ini sangat baik karena peningkatan kesehatan dan kebugaran itu sangat penting agar anak mengikuti proses belajar, nah itu bisa dalam artian fresh, ya, bisa senang, happy, ya. Kalau anak itu sakit, nah kan beda lagi, ya, dia tidak ikut. Bahkan kalau kita olahraga, anak didik sakit itu kan kita tidak boleh ikutan untuk olahraga. Perasaannya sangat senang, ya, karena dengan kesehatan dan kebugaran peserta didik, maka itu tadi, ya, maka akan mengikuti pelajaran itu akan mudah menangkap, ya, mudah menangkap dan menerima apa yang sudah diberikan oleh gurunya. Terus kesimpulannya, saya menanggapi untuk kesehatan, ya, itu memang sangat penting baik dari proses pembelajaran ataupun baik di rumah pun di sekolah, itu sangat penting karena kebugaran itu salah satu faktor di mana kita nantinya bisa menjalankan sesuatu dengan lancar. Cukup, terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Yongki. Oke, terima kasih Kak Yongki. Nah, mungkin bisa dilanjutkan mungkin Kak Yongki dan mungkin teman-teman yang lain. Di sini ada contoh sekaligus dari Kak Hartadi di sini. Kecenderungan nilai orientasinya Kak Hartadi ini masuk ke dalam apa kira-kira? Orientasi dari nilai guru PJOK. Disiplin apa tadi Kak ya? Kira-kira Kak Rahmat Hartadi ini sudah mulai mengarah kemana? Karena ingin meningkatkan kemampuan dan keterampilan anak, berarti Kak Hartadi ini proses pembelajaran. Kalau proses pembelajaran itu di bagian yang ini Kak, apa? Disiplin itu. Ya ingin ya mungkin disiplin. Mengarah lebih ke disiplin, ya. Iya. Iya. Oke, ke disiplin. Hampir sama dengan punya jadi Kak kalau ranahnya untuk meningkatkan keterampilan, kemudian meningkatkan hal-hal yang ingin dicapai siswa, itu termasuk ke dalam ranah disiplin ilmu. Oke, terima kasih untuk Kak Yongki dan Kak Rahmat. Mungkin yang lain yang belum, yang sudah, boleh dilanjutkan. Oh ya, Kak Niko sudah selesai. Kak Noprihadi tadi sudah belum ya? Oke, Kak Niko saya duetkan saja dengan Kak Septri. Silakan, Kak Niko berduet dengan Kak Septri. Bergantian nanti. Silakan Kak Niko. Masih di sini Kak Niko? Kak Septri duluan. Ya Kak, Kak Septri duluan aja Kak. Oke,
Kak Setri. Silakan Kak Setri. Kak Septri masih di sini? Masih. Silakan Kak Septri, bacakan punya Kak Niko. Nomor berapa ya punya Kak Niko? Nomor 10, Kak. Nomor 10. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan refleksi 3 babak dari Kak Niko. Untuk babak pertama, kedua, dan ketiga. Babak pertama di sini, proses ini seperti melihat kembali ke dalam diri kita untuk memahami lebih baik siapa kita sebagai guru PJOK, pembelajaran yang berkualitas, sehat jasmani dan rohani, serta membentuk pola pikir yang positif terkait hidup sehat. Kemudian untuk babak yang kedua, perasaan saya sangat senang apabila siswa dapat mengerti tentang pentingnya sebuah pelajaran PJOK untuk menjaga kebugaran tubuh kita. Jadi kesimpulan untuk babak ketiga, kesimpulannya semoga nanti dengan adanya orientasi ini kita bisa saling memahami dan mengoreksi diri supaya mengajar menjadi lebih baik. Baik, di sini refleksi menurut Kak Niko cukup baik karena berpotensi atau mengarah kepada pembelajaran yang berkualitas tentunya untuk peserta didik. Kemudian perasaannya senang ya bila kita menjadi guru PJOK, kemudian kita memaparkan atau menjelaskan materi atau pembelajaran. Kemudian peserta didik kita menjadi mengerti, itu menjadi sebuah kebanggaan bagi guru PJOK. Kemudian untuk kesimpulannya, dengan adanya orientasi ini kita bisa saling memahami dan mengoreksi diri supaya mengajar menjadi lebih baik ya. Sudah bagus dan cukup baik. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih untuk tanggapannya Kak Septi Ningsih. Untuk Kak Septi, bisa dibesarin sedikit lagi nggak Kak tulisannya Kak Septi? Izin Kak Septi? Ya. Agak dibesarin sedikit Kak, susah membacanya. Sudah Kak? Ya. Sudah Kak? Izin di sini saya mau menyampaikan ini untuk Kak Septi Ningsih yang babak pertama yaitu yang ingin dicapai yaitu supaya terdapat nilai kesehatan dan kebugaran pada peserta didik. Saya percaya bahwa kesehatan fisik dan mental
mental sangat penting untuk mencapai potensi yang maksimalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus babak yang kedua, perasaan yang muncul setelah kini melakukan orientasi yang kita harapkan adalah senang, tapi ada rasa khawatir karena melihat perkembangan zaman anak sekarang yang hanya cenderung suka bermain gadget daripada harus memilih berolahraga. Terus babak yang ketiga, kesimpulan yang kita dapat dari nilai orientasi kesehatan dan kebugaran yaitu berharap peserta didik mampu merubah gaya hidup mereka untuk lebih baik, untuk membuat hidup lebih sehat dengan melakukan gerak olahraga tanpa merasa kelelahan yang berlebihan. Semakin baik kebugaran jasmani seseorang, maka akan semakin baik juga kemampuannya dalam aktivitas sehari-hari. Ya, di sini saya sudah membaca untuk Kakak Septi. Ya, di sini saya sangat setuju. Yang pertama, karena di sini bertujuan untuk melatih kesehatan fisik dan mentalnya. Terus yang kedua, saya juga sedikit cemas karena anak sekarang banyak lebih bermain gadgetnya daripada berolahraga. Ya mungkin itu aja Kak untuk Kak Septi. Baik, terima kasih untuk Kak Niko. Izin Kak, fasilitator mungkin mic-nya belum dihidupkan. Oh, terima kasih Kak. Nah, jadi dari kegiatan kita tadi, kita sudah melakukan ketiga tahapan dari refleksi 3 babak yang sudah dilaksanakan ataupun dipraktekkan kakak-kakak tadi dengan saling membacakan hasil refleksi yang sudah ditulis. Kemudian dari sini kita bisa memberikan ataupun mengambil referensi untuk kita pelajari dari tulisan teman-teman tersebut. Dari apa yang sudah
dituliskan kakak-kakak tadi juga mungkin sedikit banyak sudah bisa memberikan evaluasi terkait orientasi apa yang menjadi refleksi yang sudah dituangkan kita. Nah, baiklah kakak-kakak, di sini penutup dari sesi. Di sini ada hal yang perlu kita pahami bersama, bahwasanya bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada. Nah, itu kakak nanti bisa kembali buka ya, mungkin LMS-nya, mungkin agar bisa bisa memahami 5 orientasi yang perlu dikuasai ataupun dimengerti, bahwasanya refleksi-refleksi yang dilakukan kakak itu masuk kepada bagian apa, nanti akan kakak bisa evaluasi berdasarkan sesuai yang sudah direfleksikan kakak tadi. Kira-kira kecenderungannya itu di bagian apa, nanti kakak bisa lihat pada modul yang sudah ada di LMS. Nah, apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Nah, kemudian ini jadi renungan ya, renungan kakak-kakak sendiri, bahwasanya refleksi itu hakikatnya adalah demi kepentingan pribadi, bukan untuk orang lain. Dalam artian mau dibacakan ataupun mau diketahui orang lain, pada intinya sebenarnya refleksi itu demi untuk perbaikan masing-masing ataupun kakak-kakak sekalian sebagai guru PJOK. Nah, selanjutnya apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini? Nah, nanti kakak-kakak bisa sempurnakan lagi alur dalam membuat refleksi. Tahapannya tadi sudah ada menggunakan framework Barton dan juga framework Gibbs. Nah, dari situ kalau framework yang saya lihatkan slide-nya. Nah, framework Barton ini biasanya cenderung digunakan untuk murid. Simple, karena simple, tidak terlalu banyak. Dia menceritakan apa yang terjadi, terus apa yang dirasakan, kemudian sekarang apa yang harus dilakukan ataupun ke depannya. Nah, ini kalau untuk guru cenderung menggunakan framework yang Gibbs. Nah, di sini karena butuh penelaahan, deskripsi, penjabaran deskripsi, kemudian perlu adanya suatu perasaan yang terjadi, evaluasi, kemudian analisis, menjadikan suatu kesimpulan yang dapat dilanjutkan menjadi sebuah rencana tindak lanjut. Nah, dari beberapa hal yang sudah kita bahas, mungkin ada yang perlu disampaikan ataupun ditanyakan dari kakak-kakak mengenai materi ini, Kak? Ada, ya silakan Kak Darwin. Baik Kak, izin bertanya. Ini masalah yang nilai orientasi guru PJOK tadi kan, di sini kan ada 5 nilai orientasi. Yang pertama itu penguasaan materi, kemudian proses pembelajaran, yang ketiga kemudian aktualisasi diri, kemudian integrasi ekologis, dan yang terakhir tanggung jawab sosial. Nah, yang ingin saya tanyakan dari 5 nilai itu Pak, Kak, apakah bisa dipakai dalam proses pembelajaran, dipakai semua, atau ada di antaranya yang tidak boleh dipakai? Nah, kira-kira seperti itu Kak. Terima kasih. Iya. Jadi Kak Darwin, idealnya sebenarnya kita memiliki 5 orientasi ini pada diri kita sebagai guru PJOK. Nah, akan tetapi pada praktek kenyataannya mungkin kecenderungan itu muncul pada jati diri kita. Nah, kalau 5 ini bisa kita miliki, justru lebih bagus Kak Darwin. Karena di situ, karena mencakup dari beberapa aspek penguasaan dari tujuan ataupun kita sebagai guru PJOK untuk meningkatkan istilahnya disiplin ilmu, proses pembelajaran, kemudian self
aktualisasi, kemudian ekologi, dan juga social responsibility. Nah, di situ nanti kakak juga bisa pahami pada LMS lebih lanjut apa sih hal-hal yang masuk ke dalam aspek-aspek ini. Dan selanjutnya mungkin secara tidak langsung sebenarnya kita sudah memberikan ataupun memiliki tujuan ini, tetapi istilahnya saja yang mungkin belum familiar ataupun kita dengar. Seperti yang social responsibility. Ini pasti kita sebagai guru PJOK sering menyematkan hal-hal yang sifatnya demi kemaslahatan umum ataupun demi kepentingan masyarakat. Contohnya disiplin menjaga kebersihan lingkungan, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, ini kan bisa untuk kepentingan juga ketika anak-anak kembali ke dalam rumah dan lingkungan masyarakat. Kemudian pentingnya menjaga kesehatan, kebersihan tadi sudah, kemudian bahaya narkoba ini juga bisa kita sematkan kepada anak-anak. Dengan demikian anak-anak ini menjadi agen perubahan dari guru ke anak, kemudian timbulnya berimbas kepada masyarakat. Mungkin itu Kak Darwin, dari kesimpulannya 5 ini memang perlu untuk dimiliki tujuan dari guru PJOK, tetapi kadang kita memiliki kecenderungan pada bagian aspek yang mana, mungkin di situ. Siap, Kak. Mungkin saya rasa itu bisa dipahami Kak Darwin. Siap, Kak. Paham. Iya. Oke, selanjutnya mungkin ada yang ingin disampaikan kakak-kakak yang lain. Cukup Kak, sudah diwakili Kak Darwin. Oke. Nah, ini selanjutnya ke depan ini mungkin ada unggah hasil refleksi modul 1.1 di LMS. Nah, saya harap kakak-kakak lebih rajin lagi ataupun lebih aktif mengeksplor. Dibuka-buka saja Kak, tidak apa-apa LMS-nya itu. Kalau misalkan bisa sudah dibuka, berarti ini sudah boleh lanjut ke modul berikutnya. Nah, kalau belum bisa dibuka berarti ada tahapan ataupun hal-hal yang belum dibaca ataupun belum diselesaikan dalam pertanyaan. Berarti kalau semuanya sudah dibuka, harapannya sebelum ke tatap maya seperti ini, nanti kakak sudah punya modal duluan, bahan yang akan dipersiapkan ketika kita menuju tatap maya. Jadi tidak ada miskonsepsi ataupun kebingungan tentang apa sih yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Nah, pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak sekalian, nah ini pertama peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya, nanti diulas-ulas kembali, dibuka. Kemudian peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi dengan menggunakan 3 babak yang sudah dipelajari tadi. Alurnya ataupun frameworknya bisa menggunakan Gibbs ataupun Burton. Tapi kecenderungan kalau kita sebagai guru ini condongnya lebih tepatnya menggunakan framework yang Gibbs, karena perlu penelaahan, evaluasi, dan juga tindakan lanjut untuk menuju hasil refleksi tersebut. Nah, terima kasih kakak-kakak sudah berpartisipasi, sudah bersama-sama hadir di tatap maya kedua ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit banyak memberikan wawasan baru bagi kakak-kakak sekalian. Harapan saya setelah ini kakak-kakak mampu merefleksikan hal-hal yang sudah dilakukan selama ini sebagai guru PJOK, menemukan suatu perubahan-perubahan baru di masa yang akan datang agar apabila menemui suatu permasalahan dapat terselesaikan dan dapat diantisipasi sehingga kedepannya tidak menemukan masalah di kemudian hari dalam segi pembelajaran maupun hal-hal lainnya. Nah, mungkin itu saja kakak-kakak, karena waktu sesi kita 2 jam pelajaran sudah selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
izin saya akhiri sesi ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak atas penyampaian materinya. Ya, sama-sama Kak Hartadi. Salam.